image orang banyak bahwa pertanian itu kerjaan yang kotor, capek, dan melelahkan, kadang tidak ada untungnya. Cuman saya bisa memastikan bahwa itu adalah salah. Oke, untuk pasar kita cukup cukup menjanjikan juga, karena dari Indomaret kita sudah bekerja sama bahwa kita diberi kuota 5 ton per minggu. Nah, artinya dalam 1 bulan kita bisa menyuplai sekitar 20 ton. Itu sangat kuota yang sangat besar untuk sebuah budidaya semangka. Oh Mas, alhamdulillah ini jenis Madrid Mas. Perkenalkan, nama saya Suryanto, saya petani milenial dari Kabupaten Sleman. Usaha saya adalah pengembangan budidaya buah semangka, yang kebetulan di sini kita melakukan demplot di kelompok tani Purwomatan di sini. Kalau dari saya sendiri, saya mulai menanam semangka di tahun 2020. Kemudian kita kerjasama dengan Indomaret dan mulai mengembangkan itu mulai 2023 sampai saat ini, sampai 2025 ini kok. Sebenarnya kalau potensi sendiri, kebutuhan itu sangat besar, karena kebutuhan terutama di DIY sendiri itu baru terpenuhi sekitar 10% dari kebutuhan di DIY untuk produksi lokal Sleman sendiri. Dan untuk harga sendiri, saya kira untuk beberapa tahun terakhir cukup menjanjikan, karena rata-rata di harga 5.000 ke atas, di mana BEP itu di 4.000 kita sudah masuk ke BEP. Oke, untuk pasar kita cukup cukup menjanjikan juga, karena dari Indomaret kita sudah bekerja sama bahwa kita diberi kuota 5 ton per minggu. Nah, artinya dalam 1 bulan kita bisa menyuplai sekitar 20 ton. Itu sangat kuota yang sangat besar untuk sebuah budidaya semangka. Untuk di demplot ini ada populasi 1.800 dari lahan 3.000 meter. Kalau saya pribadi menargetkan cuma 6 ton, cuma nanti kemungkinan bisa nyampe 8 ton untuk panen kali ini. Kita mencoba ada 3 varietas, ada Lentera dari BC, ada klasik juga dari BC, dan ada Madrid dari Bintang Asia. Oke, memang target yang kita inginkan adalah di 4 kilo ke atas. Terus yang untuk Indomaret sendiri punya spek 4 kilo sampai 6 kilo. Jadi nanti kalau di atas 6 kilo pun kita masih bisa jual, karena di luar Indomaret juga masih cukup banyak peminatnya gitu. Ya, justru untuk semangka itu lebih cocok di dataran rendah menengah gitu, maksimal di 400 mdpl. Terutama di daerah Purwomo ini adalah 150-an mdpl, itu sangat cocok. Di sini didukung dengan lingkungan yang masih steril, tidak banyak tanaman horti, terus kondisi tanahnya masih subur, dan airnya pun melimpah sampai di puncak musim kemarau seperti ini. Untuk bedengan kita menyesuaikan musim Mas. Kalau di musim hujan kita lebih tinggi, terus kalau di musim kemarau itu bisa agak pendek, nggak apa-apa. Yang penting nanti di kondisi tanah itu kelembabannya terjaga. Terus untuk lebar bedengannya kita pakai standar 5 meter untuk lebar bedengan. Pupuk kita kombinasi Pak, mulai dari kompos organik, dari pupuk dasar kimia, ada POC hayati, dan macam-macam. Pokoknya kita kombinasi antara pupuk organik dan pupuk kimia. Tadi sudah kita coba, kita break, ternyata rasanya cukup manis. Kita tadi dicek ada di 12 break, 20%. Ada standar yang masuk Indomaret itu 9 sudah masuk, artinya ini sudah melampaui atau melebihi batas minimal. Pada umumnya kalau untuk horti saat ini, hama atau penyakit yang paling ditakuti adalah virus. Kalau di cabai ada virus kuning, sama di semangka juga ada virus. Itu kalau sudah terserang virus, artinya nanti perkembangan terlambat, hasilnya pun nggak akan maksimal. Untuk pencegahannya kita melakukan imunisasi sejak awal tanaman, dan kemudian mengendalikan faktor-faktor atau penyebar virus itu sendiri. Hama sama, yang sering menyerang itu ada trip, kutu kebul, tungo, dan ulat juga. Itu adalah salah satu penyebar virus, makanya kita kendalikan sejak awal supaya hama itu terkendali dan virus tidak menyebar ke seluruh tanaman. Rata-rata memang begitu, mau terjun pertama kali ke dunia usaha takut rugi gitu ya. Itu yang kalau menurut saya itu yang perlu dipersiapkan adalah pertama mental,
kedua berani mencoba, dan yang terakhir harus benar-benar tahu perhitungannya. Kalau di semangka itu sendiri kita harus benar-benar bisa menghitung seperti apa atau supaya semangka itu bisa untung gitu. Nah, kalau dari sisi harga kan kita cuma ikut pasar. Kalau dari berarti yang bisa kita kejar adalah dari sisi budidaya yang baik. Kalau budidaya yang baik menghasilkan tonase atau hasil yang banyak, otomatis hasil akhirnya pun akan mengikuti lebih banyak. Budidaya penting Pak, karena budidaya adalah input dari sebuah pasar juga. Karena dengan budidaya kita bisa menjual barang. Namun pasar juga tidak kalah penting. Dengan walaupun kita sudah memproduksi suatu produk yang bagus dan bernilai tinggi, namun kalau pasarnya belum jelas, artinya kita juga akan sia-sia. Makanya di sini kita kolaborasi antara hulu sampai hilir. Kita budidaya kita bina petani dari awal, dan nanti kita pemasarannya kita bantu untuk masuk ke Indomaret. Itu akan sejalan lah, dari awal sampai ke pemasaran kita cover semua. Itu tadi, itu salah satu faktor mental. Jadi mental, kalau menurut saya ya, mental bertarung untuk mencoba, berani mencoba itu sangat penting. Saya nggak melulu berhasil Pak, jadi berhasil ya pernah, gagal total pun juga pernah. Cuman dalam hati saya bahwa kegagalan itu pasti akan menjadi suatu pelajaran yang berharga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi memang di situ kita dalam Demret ini pun sudah kita sampaikan SOP yang sudah saya rinci. Saya bikin sebuah panduan singkat tentang SOP itu sendiri, dari persiapan lahan, dari pemilihan lahan, pemilihan bibit, sampai perawatan dan sampai panen. Dalam SOP itu kami tekankan karena kami mempunyai target grade A. Kita uji coba di sini ada 3 varietas tadi. Itu ada yang dibuahkan 1, ada yang dibuahkan 2. Nah itu masing-masing varietas mempunyai karakter sendiri-sendiri. Misalkan lentera itu wajib buah 1, karena kalau buah 2 itu nggak akan masuk grade A. Terus untuk varietas klasik dan Madrid itu bisa dibuahkan dalam satu pohon itu 2, itu dengan catatan tanaman itu sehat dan subur gitu. Jadi memang kita harus jeli dalam seleksi buah dan perawatan, bahwa ini harus diputuskan buah dalam satu pohon itu buah 1 atau buah 2. Kita harus benar-benar memahami kondisi tanaman itu sendiri. Jadi gini, kalau non biji itu kan bentuk silangan dari buah berbiji dan non biji. Jadi nggak bisa untuk polinasi sendiri. Memang di situ ada suatu fase polinasi yang kita ambil dari bunga jantanya itu dari tanaman berbiji. Terus kita serbukan ke tanaman bunga betina dari tanaman non biji. Itulah yang menjadi proses polinasi itu sendiri. Jadi tidak bisa alami. Hari setelah tanam sampai panen itu berapa lama? Tergantung varietas Mas. Untuk lentera itu sendiri 55 hari sudah harus panen. Terus untuk varietas Madrid dan klasik bisa sampai 60, tergantung varietasnya. Pengaruh Mas. Jadi kalau memang cuaca itu tidak menentu ekstrim, tentu pertumbuhan tanaman akan terhambat juga. Nah itu juga akan mempengaruhi masa-masa fase-fase pertumbuhan itu sendiri. Misalnya polinasinya jadi mundur, akhirnya panen mundur juga. Itu akibat cuaca, kondisi cuaca yang tidak menentu itu sendiri. Di petani milenial sendiri itu ada kontak personnya, nanti bisa dihubungi atau bisa menghubungi saya untuk pengembangan buah melon dan semangka, itu ada di saya. Dan nanti untuk pengembangan tanaman-tanaman yang lain bisa ke teman-teman saya. Jadi di kami itu ada punya tugasnya sendiri-sendiri, khusus di pangan siapa, khusus di horti siapa, dan macam-macam. Nanti bisa hubungi kami sendiri. Jadi memang ini menjadi suatu dilema juga dalam dunia pertanian. Mungkin sudah menjadi image orang banyak bahwa pertanian itu kerjaan yang kotor, capek dan melelahkan, kadang tidak ada untungnya. Cuman saya bisa memastikan bahwa itu adalah salah, karena kemarin sebelum saya terjun di dunia pertanian, saya kerja di suatu perusahaan swasta menjadi karyawan. Itu mohon maaf gajinya agak pas-pasan. Jadi setelah saya resign dan terjun ke dunia pertanian, alhamdulillah ekonomi saya terangkat, bisa 3-4 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi jangan ragu untuk terjun ke dunia pertanian. Apapun usahanya, kalau ditekuni dengan benar, dihitung dengan benar, insya Allah akan menghasilkan.